Kuil abis. Sebuah retakan di kehampaan muncul di atas altar kuil, dan kilat hitam melesat keluar dari sana, segera membentuk retakan besar. Itu adalah senjata kekaisaran Kaisar Abis, Gua Ibel Abis. Penjaga hitam keluar dari Gua Ibel Jurang, dan luka di dadanya yang tertusuk cahaya pedang telah sembuh. Luka dapat disembuhkan, tetapi cedera serius tidak mudah untuk disembuhkan. Mengaum, raungan Night Kilin terdengar di luar kuil. Raja Yelin terbang ke kuil abis dengan kecepatan tinggi dan mendarat di depan pengawal hitam. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya dengan ekspresi dingin. Pengawal hitam segera berdiri tegak, berpura-pura tidak terluka, dan duduk di singgasana dengan sikap arogan penguasa prajurit abis, dan bertanya dengan suara dingin apa yang kamu lakukan di sini. Raja Yelin mendengus dingin dan berkata, kau mengerahkan pasukanku untuk mati di medan perang, dan kau masih bertanya padaku apa yang ingin kulakukan. Kavaleri Raja Naga sudah terlalu lama berada di tangan Nalanki. Mereka telah berubah menjadi segerombolan sampah. 20.000 kavaleri Raja Naga bahkan tidak dapat mengejar 10.000 semut. Ketika pengawal hitam memikirkan hal ini, mereka menjadi marah. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah memimpin 20.000 kavaleri Raja Naga untuk mengejar dan membasmi 10.000 kavaleri hijau elang naga. Beberapa kali ketika mereka hendak mengepung kavaleri hijau elang naga, kavaleri Raja Naga selalu selangkah lebih lambat dan berhasil ditembus oleh kavaleri hijau elang naga. Menurutnya, jika mereka dapat mengepung kavaleri naga elang biru saat itu dan menghabisi kavaleri ini terlebih dahulu, mereka tidak akan kalah nantinya. Raja Yelin mendengus dingin, kavaleri Raja Jiaolong kuat dalam hal daya tahan, bukan kecepatan. Mereka pasti akan menang dalam pertarungan langsung. Namun, kalian tidak menggunakan keunggulan kalian dan bersikeras mengejar kavaleri biru naga dan elang. Akan aneh jika kalian tidak kalah. Si penjaga hitam berteriak dengan marah diam dan keluar. Keluar, apa, kau memberiku 20.000 penunggang Raja Naga, dan sekarang kau ingin bersembunyi di kuil seperti seorang pengecut. Kata Raja Yelin dengan nada menghina. Jangan khawatir, aku akan membasmi manusia itu dengan tanganku sendiri. Dia sudah membuatku marah, jadi dia mati. Kata pengawal hitam dengan tatapan galak. Lebih baik kau menahan napas. Jika kau bisa menang, kau tidak akan kalah dan harus lari kembali. Raja Yelin terus mencibir. Enyahlah, kau pikir aku tidak berguna seperti anakmu. Jangan ganggu urusanku. Dalam waktu 3 bulan, aku akan memotong kepala manusia itu. Kata pengawal hitam dengan marah. Kau ingin memotong kepalanya, kan? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Selama kau mengikuti rencanaku, aku akan membiarkanmu melawannya secara langsung dalam waktu 3 bulan, kata Raja Yelin. Pengawal hitam tidak langsung menolak. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, apa rencananya? Aku telah mempersiapkan rencana ini selama 3 tahun, dan sekarang saatnya untuk memulainya. Namun, sebelum kita memulai, kita memerlukan satu hal, dan hal ini hanya tersedia di kuil abis. Raja Yelin berkata perlahan. Para pengawal hitam sangat menyadari bahwa Raja Yelin sedang berencana mengambil alih kuil abis, dan bertanya dengan suara dingin, apa itu? Senjata kekaisaran Kaisar Abis. Aku butuh senjata Kaisar Abis untuk menghancurkan dinding kristal kehampaan alam Jiushu, kata Raja Yelin. Bisakah kau menggunakan prajurit Kaisar Abis kapanpun kau mau? Mata pengawal hitam menjadi gelap, siap menolak permintaan Raja Yelin. Jangan khawatir, tujuanku menggunakan prajurit Kaisar Abis juga bermanfaat untukmu, dan bahkan untuk seluruh keluarga kerajaan Void. Aku akan mengembalikan keluarga kerajaan Void ke kekuatan puncak mereka di zaman kuno, dan menghancurkan 9 provinsi dalam sekejap mata. Raja Yelin berbalik dengan kedua tangan di belakang punggungnya, matanya melewati kuil abis dan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melintasi kehampaan yang tak berujung dan melihat 9 provinsi. Si penjaga hitam menyipitkan matanya dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Kau akan tahu nanti. Aku tidak butuh kau menyerahkan senjata Kaisar Abis kepadaku. Aku hanya butuh kau muncul dan melepaskan senjata Kaisar Abis. Aku berjanji begitu alam Jiushu ditembus, Yesuan pasti akan muncul. Maka itu akan menjadi kesempatanmu untuk membalas dendam. Bagaimana? Kata Raja Yelin. Pengawal hitam memikirkannya dan merasa tidak ada salahnya melakukannya. Jika dia bisa memaksa Yesuan untuk muncul, dia akan bersedia bekerja sama. Lautan Bintang, Gunung Mang. Yesuan menjadi tenang dan memahami hari ketujuh alam langit dan bumi. Pedang roh Void cahaya memisahkan prinsip pedang menjadi 2 kutub, langit dan bumi, yang memungkinkan Yesuan menghargai misteri alam langit dan bumi di alam Taichu. Ini sangat membantu dalam meningkatkan ranah seseorang. Ia telah memahami ranah langit dan bumi dan telah melihat gerbangnya. Ia berjalan menuju gerbang itu selangkah demi selangkah dan hanya beberapa langkah lagi. Saat berlatih, terdengar suara langkah kaki pelan di belakangku, menaruh sesuatu di tanah, menunggu sebentar, lalu berbalik dan pergi.
Ye Xuan terbangun dari persepsinya dan berkata, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak berbicara? Aku di sini untuk mengantarkan kue plum bulan gelap, kata Wu Xiaosang sambil mencengkeram ujung bajunya dan menundukkan kepala. Sebenarnya dia punya banyak hal untuk dikatakan dan ingin meminta Ye Xuan untuk menyelamatkan ayahnya. Dia tidak tahu bagaimana memulainya, dia hanya tahu cara membuat kue plum bulan gelap. Tidak banyak pohon plum bulan gelap di Gunung Mang, hanya beberapa di lereng curam di sebelah barat. Meskipun lerengnya curam, namun tidak lagi berbahaya mengingat keterampilannya saat ini. Saat berada di kota kerajaan Abis, dia hanya tahu cara membuat kue plum bulan gelap, jadi setiap hari dia akan meletakkan kue plum bulan gelap yang sudah jadi di depan pintu Ye Xuan, sambil berdoa memohon pengampunan. Sekarang, dia hanya tahu cara membuat kue bulan plum gelap. Ye Xuan telah tinggal di ruang hampa di luar wilayah kekuasaannya selama beberapa tahun dan secara bertahap menjadi terbiasa dengan lingkungan di sini dan kadang-kadang memakan beberapa makanan di sini. Aku tidak memakan kue plum bulan gelap yang dia buat saat aku berada di kota kerajaan Abis, tapi sekarang aku ingin mencobanya. Ye Xuan mengangkat kain di keranjang, mengambil sepotong kue, menggigitnya, dan berkata, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Wu Xiaosang segera berlutut dan bersujud sambil menangis dan memohon, tolong selamatkan ayah. Jika memungkinkan untuk menyelamatkannya, Ye Xuan akan pergi dan menyelamatkannya. Namun, situasi saat ini adalah tidak ada berita tentang Wu Kezi. Sekarang ada dua situasi. Pertama, Wu Kezi telah terbasmi selama pembersihan. Kalau begitu, tidak ada yang bisa diselamatkan. Kemungkinan lain adalah Wu Kezi tidak mati, tetapi menyembunyikan dirinya. Jika memang begitu, bahkan Raja Void pun tidak dapat menemukannya, apalagi orang lain. Terlebih lagi, begitu mereka pergi ke area pertambangan di luar kota Raja Abis untuk mencari Wu Kezi, hal itu akan menarik perhatian keluarga kerajaan Void, yang menyebabkan keluarga kerajaan Void mengirim lebih banyak pasukan untuk mencari Wu Kezi, yang akan menempatkan Wu Kezi dalam bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah menggunakan kavaleri hijau naga elang untuk melakukan perang gerilya, terus-menerus menyerang pasukan keluarga kerajaan Void dan menarik perhatian keluarga kerajaan Void. Kavaleri naga elang biru telah melakukan ini, dan setelah beberapa operasi gerilya, mereka telah membawa kembali 5.000 tunggangan naga. Ukuran Jiaolong Kingqi diperluas menjadi 30.000 kavaleri. Jiaolong Kingqi sebesar ini hampir tidak dapat bersaing dengan keluarga kerajaan Void. Jika keluarga kerajaan Void berani mengirim pasukan ke Laut Berbintang sekarang, mereka pasti tidak akan pernah kembali. Tentu saja, Ye Xuan tidak hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Dilihat dari informasi yang dikirim kembali oleh keluarga Wang, keluarga kerajaan Void akan segera membuat langkah besar. Langit di kehampaan di luar domain akan segera berubah. Informasi lebih lanjut dikirimkan kembali dari kota Raja Abis. Setelah Wang Xiangyun menerima informasi tersebut, ia segera bergegas melaporkannya. Ye Xuan melihat Wang Xiangyun datang, mengulurkan tangan dan menepuk punggung Wu Xiaosang, lalu berkata, jangan khawatir. Aku akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan ayahmu, tapi kau tidak bisa menyelamatkannya secara menangui buta, kalau tidak, dia akan mati. Wu Xiaosang mengangguk dan setuju dengan cepat. Saya mengerti. Saya akan patuh. Kamu kembali dulu. Belajar lebih banyak di akademi akan membantumu. Ye Xuan menasihati. Ya, Wu Xiaosang mengangguk penuh semangat, lalu berbalik dan berlari untuk mencari Si Lingji. Dia menyadari kesulitan yang dihadapi oleh yang lemah di Abyss Royal City, jadi dia hanya ingin mempelajari keterampilan sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia berjalan melewati Wang Xiangyun dan menyapanya dengan hormat, Tetua Wang. Wang Xiangyun mengangguk dan membiarkannya lewat, lalu berjalan ke Ye Xuan dan melaporkan ada berita dari kota Raja Abyss. Berita apa? Keluarga kerajaan Void telah menangkap seekor monster raja kuno dan telah mulai mengambil tindakan besar, jawab Wang Xiangyun. Apa yang ingin dilakukan keluarga kerajaan Void? Apa kau sudah menemukannya? Ye Xuan melanjutkan bertanya. Tidak ada cara untuk mengetahui hal ini. Sepertinya selain Raja Yelin, tidak banyak pangeran tingkat atas dari keluarga kerajaan Void yang mengetahui cerita di baliknya, jawab Wang Xiangyun dengan ekspresi serius. Meskipun keluarga Wang memiliki mata-mata di kota kerajaan Abyss, dengan kemampuan keluarga Wang, bahkan jika mereka tidak membelot, akan sulit untuk mendeteksi rahasia di antara para bangsawan kerajaan tingkat atas dari keluarga kerajaan Void. Setelah dia membelot, semakin sulit menemukannya. Ye Xuan tidak memaksanya, dan terus bertanya apa yang dilakukan keluarga kerajaan Void. Wang Xiangyun merinci intelijen yang diperolehnya keluarga kerajaan Void mengumpulkan semua monster kuno yang mereka tangkap dan menyerang pusat kota kerajaan Abyss. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan keluarga kerajaan Void. Ye Xuan mengerutkan kening, tidak bisa memahami tujuan Raja Yelin sejenak. Saat pertama kali mengetahui bahwa keluarga kerajaan Void sedang menangkap monster kuno,
saya pikir keluarga kerajaan Void sedang membentuk pasukan monster. Jika puluhan ribu monster kuno berkumpul bersama, kekuatan tempur yang dapat mereka lepaskan akan sangat mencengangkan. Namun, sangat aneh bahwa keluarga kerajaan Void tidak pernah melatih monster kuno itu selama ini. Jika Anda ingin membentuk pasukan monster, Anda harus melatih monster-monster kuno ini. Karena Anda tidak ingin melatih mereka, kemungkinan ini pada dasarnya dapat dikesampingkan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga kerajaan Void? Ye Xuan dapat melihat bahwa Raja Yelin pasti membuat keributan besar dengan suatu tujuan. Raja Yelin selalu ingin menaklukkan alam Jiushu, sehingga penangkapan begitu banyak monster kuno kemungkinan besar terkait dengan penyerangan terhadap alam Jiushu. Namun, ia tidak dapat membayangkan apa hubungan antara monster-monster kuno ini dengan alam Jiushu. Tepat saat Ye Xuan menebak tujuan Raja Yelin, pergerakan besar di kota Raja Abis terus berlanjut. Satu demi satu, monster kuno diangkut ke pusat kota kerajaan Abis oleh pengawal kerajaan Void. Ada pilar batu besar di tengah kota Raja Abis, yang menghubungkan setiap mata rantai kota Raja Abis. Di puncak pilar batu, terdapat panggung besar. Raja Yelin berdiri di panggung, memandangi monster-monster kuno yang terkunci dalam sangkar. Di panggung pusat ini terdapat 30.000 sangkar besi. Ini berarti ada 30.000 monster kuno di sini. Di antara monster-monster kuno tersebut, ada binatang suci, binatang dewa, dan binatang surgawi. Ada juga seekor binatang buas kuno yang belum dibawa ke sini. Karena binatang buas kuno ini terlalu ganas, pengawal kerajaan biasa tidak berani mendekatinya. Raja Yelin mengirim pengawal pribadinya untuk mendorong binatang raja kuno itu. Sebuah sangkar besi besar, setinggi 10 lantai, perlahan-lahan didorong ke platform tengah. Mendesis. Raungan tajam datang dari kurungan besi. Raja Yelin mengangkat tangannya dan membuka tirai pada sangkar besi, memperlihatkan ular langit bersayap di dalamnya. Ular langit bersayap membuka mulutnya yang berdarah dan meraung tajam. Kedua taringnya memantulkan cahaya dingin, dan sepasang mata ularnya memancarkan tatapan tajam saat menatap langsung ke arah Raja Yelin. Ular langit bersayap ini adalah raja kuno dari binatang buas, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan raja dewa yang kuat. Dari segi tingkatan, ular langit bersayap ini berada pada tingkatan yang sama dengan Raja Yelin, jadi ia sama sekali tidak takut dengan aura Raja Yelin. Naga Ibel Aogu datang dari belakang dan menatap ular langit bersayap itu. Ia berseru takjub, itu ternyata ular langit bersayap. Seharusnya darahnya berasal dari totem Ibel langit kuno. Kau berhasil menangkapnya. Raja Yelin meliriknya dan mendengus, apakah menurutmu putriku akan sama tidak bergunanya seperti dirimu? Jika bukan karena dirimu, kau pasti sudah menangkap binatang buas kuno itu sejak lama, dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Putri-putrimu, kau tampaknya punya banyak putri, dan kau tidak peduli jika beberapa dari mereka mati. Satu putri telah meninggal sebelumnya, dan secara keliru kukira aku yang membasminya, tetapi kau tidak pernah menyangkalnya. Molong Aogu berkata dengan nada mengejek. Tentu saja, ia berbicara tentang Putri King Yu. Demi melenyapkan faksi kerajaan, Putri King Yu secara keliru diyakini telah dibasmi oleh Raja Dewa Naga Hitam, dan Raja Yelin tidak pernah membantahnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Raja Yelin dingin. Aku penasaran tentang asal-usul putrimu dan bagaimana dia bisa menangkap ular langit bersayap ini. Naga Ibel Aogu berkata sambil terkekeh. Tepat pada saat ini, seorang wanita dari keluarga kerajaan Void datang dari kejauhan. Dia tampak berjalan pelan, tetapi hanya dalam beberapa langkah dia sudah berada di depan Naga Ibel Aogu. Dia menusuk lehernya dengan kukunya dan berkata, ini aku. Bagaimana menurutmu, embrio Naga Ibel? Ketika Raja Yelin melihat putrinya muncul, dia segera membuka tangannya dan tertawa, Yulan, kamu akhirnya kembali. Yulan adalah Yulan dari dunia Yulan. Banyak anak Raja Yelin yang diberi nama berdasarkan dunia yang pernah ditaklukkan keluarga kerajaan Void. Tentu saja, mereka yang dapat menggunakan nama-nama ini adalah anak-anak yang paling berharga. Pangeran Feng Xiao diberi nama Feng Xiao karena bakatnya yang luar biasa. Karena keluarga kerajaan Void menaklukkan dunia yang disebut Wind Howling Abyss. Putri Raja Yelin bernama Yulan, yang diambil dari alam Yulan. Alam Yulan dianggap oleh keluarga kerajaan Void sebagai dunia yang paling cocok untuk bertahan hidup. Dari sini, kita dapat melihat betapa Raja Yelin menghargai putrinya. Setiap putri Raja Yelin diberi gelar putri, jadi putrinya adalah Putri Yulan. Putri Yulan membuka tangannya, memeluk Raja Yelin, dan berkata, Ayah, kudengar kakak tertuaku meninggal. Siapa pelakunya? Raja Yelin tidak ingin menyebutkan masalah ini dan wajahnya tampak sedikit tidak senang. Naga Ibel Aogu bercanda, tepatnya, kita bahkan tidak tahu siapa yang membasminya. Namun, dilihat dari bekas lukanya, itu adalah luka pedang.
Hanya ada satu orang di kehampaan luar yang begitu kuat dalam menggunakan pedang, dan namanya adalah Ye Xuan. Ye Xuan. Putri Yulan mengulangi nama itu dan bertanya, ras manusia. Ras manusia dari Jiushu, jawab naga Ibel Aogu. Baiklah, aku ingin kepala manusia ini. Ucap Putri Yulan. Pada saat ini, suara dingin dan keras datang dari kejauhan. Kepala manusia itu milikku. Sang pengawal hitam berjalan perlahan ke arah mereka, menginjak petir jurang dengan aura yang sangat kuat. Putri Yulan menoleh dan bertanya dengan mata menyipit, siapa dia? Aku adalah pewaris senjata kekaisaran kuil abis. Kepala manusia yang kau bicarakan adalah milikku. Kata pengawal hitam dengan tegas. Putri Yulan meliriknya dengan tenang dan berkata dengan nada bercanda, terluka. Kamu sangat marah. Apakah kamu terluka oleh manusia itu? Wajah si pengawal hitam menjadi sedikit gelap, dan dia mendengus dingin itu bukan urusanmu. Putri Yulan mengerucutkan bibirnya, memperlihatkan sikap malas dan mulia, lalu berkata sambil tersenyum aku tidak tertarik padamu. Soal kepala manusia, kalau kau mampu, ambil saja. Saat berbicara, Putri Yulan memancarkan temperamen paling bermartabat dan mulia dari keluarga kerajaan Void dalam setiap gerakannya. Pengawal hitam itu terkejut sesaat, lalu tiba-tiba sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ia berkata, aku pasti akan memotong kepala manusia itu. Jika sang putri menginginkannya, kau dapat memberikannya kepadanya untuk dibuang setelah aku memenggalnya. Putri Yulan tersenyum malas dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu membawa kepala. Pengawal hitam bertanya dengan penuh minat, karena sang putri adalah putri kesayangan Raja Yelin, mengapa kamu belum pernah melihatnya di kota Raja Abis sebelumnya? Putri Yulan menjawab dengan santai, karena aku pernah berada di gerbang alam kematian, dan kali ini aku mendengar bahwa ayahku membutuhkan seekor binatang raja kuno, dan aku kebetulan menemukannya, jadi aku langsung menangkapnya. Si penjaga hitam sedikit terkejut ketika mendengar tentang gerbang kematian. Karena gerbang alam kematian merupakan keberadaan yang sangat misterius di kehampaan luar domain, tidak seorang pun mengetahui di mana gerbang alam kematian berada, dan bahkan tidak seorang pun mengetahui apakah gerbang alam kematian benar-benar ada. Apakah gerbang zona mati benar-benar ada? Tanya pengawal hitam dengan ragu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa kembali dari gerbang kematian? Kata Putri Yulan bercanda. Gerbang menuju alam kematian hanya muncul dalam legenda. Konon, tempat itu bahkan lebih misterius daripada istana Seng Sui. Aku penasaran sekali, tempat macam apa itu? Tanya pengawal hitam penasaran. Di tempat yang mengendalikan zona mati, jika kamu terlalu banyak bertanya, kamu akan terlempar ke zona mati. Beranikah kamu untuk terus bertanya? Putri Yulan terkekeh. Kenapa tidak? Bagaimana kalau kita memasuki zona kematian? Para pengawal hitam sama sekali tidak khawatir dengan apa yang disebut zona kematian. Hanya ada kematian di zona mati. Jika kau ingin pergi dan melihatnya, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Putri Yulan menunjukkan sedikit pesona dalam raut wajahnya yang anggun. Raja Yelin merencanakan pembicaraan mereka dan berkata, baiklah, saatnya untuk mulai bekerja. Putri Yulan berbalik dengan santai, tanpa melirik pengawal hitam, dan berkata, ayah, apakah ada yang bisa saya bantu? Raja Yelin mengeluarkan belati, mengarahkannya ke ular langit bersayap dan berkata, basmi dia. Putri Yulan mengambil belati dan berjalan menuju ular langit bersayap tanpa ragu-ragu, siap membasmi ular langit bersayap kuno ini. Pengawal hitam melangkah maju dan berkata dengan sangat sopan bagaimana kita bisa membiarkan sang putri menangani hal semacam ini. Biar aku saja. Putri Yulan sudah lama terbiasa dikelilingi oleh pengagum, jadi dia dengan santai menyerahkan belati itu. Si pengawal hitam meraih belati dan melangkah ke arah ular langit bersayap. Mendesis. Ular langit bersayap meraung marah dan melepaskan aura yang kuat dalam upaya untuk mengintimidasi pengawal hitam. Namun, pengawal prajurit hitam adalah Raja Dewa yang kuat di alam surga dan bumi, dan komandan militer kuil abis. Tentu saja, dia tidak akan terintimidasi oleh binatang buas Raja kuno yang dikurung. Dengan kekuatan seorang Raja Dewa di alam langit dan bumi, tentu saja sangat mudah untuk membasmi binatang dewa yang terkurung. Dia melangkah maju, memisahkan hukum prisma langit dan bumi, lalu menusukkan belati ke perut ular langit bersayap hingga mencapai jantungnya. Ular langit bersayap itu meronta dan berputar dengan hebat, namun ia terperangkap dalam sangkar besi dan tertekan oleh suatu formasi. Jadi, sekuat apapun ia meronta dan berputar, ia tidak berguna. Hukum alam langit dan bumi meletus, langsung meledakkan pil ibel ular langit bersayap. Mengaum, ular langit bersayap mengeluarkan raungan melengking, dan aliran darah besar mengalir ke platform tengah. Darah mengalir mengikuti pola yang aneh, membentuk formasi yang aneh. Raja Yelin melambaikan tangannya dan memerintahkan pengawal kerajaan untuk membasmi 30.000 monster kuno yang tersisa. Platform pusat kota Raja Abis tiba-tiba berubah menjadi sungai darah, yang menyatu ke dalam kota Raja Abis.
Kemudian, Raja Yelin menatap pengawal hitam dan berkata, habisi prajurit Kaisar Abis. Awalnya, pengawal hitam tidak memiliki hubungan baik dengan Raja Yelin, tetapi setelah melihat Putri Yulan, mereka tidak lagi bersikap konfrontatif. Mereka mengangkat tangan dan melepaskan Gua Ibel Abis. Gua Ibel Abis muncul di udara, dengan kilat hitam muncul darinya. Setelah pengawal hitam melepaskan prajurit Kaisar Abis, dia bertanya, mengapa kamu ingin aku melepaskan prajurit Kaisar Abis? Raja Yelin mengangkat tangannya dan memadatkan bola energi hampa, lalu menyerang ke dalam Gua Ibel Jurang, dan berteriak dengan suara yang jauh dan dalam, binatang perang terkuat dari keluarga kerajaan kekosongan, Dewa Keong Jurang, Tuntian, bangunlah. Hore! Terdengar suara gemuruh aneh dari arah Gua Jurang. Kemudian hantu besar muncul dari Gua Ibel Abis, menyatu dengan darah para monster kuno, dan meresap ke dalam tanah kota Raja Abis bersama dengan darahnya. Ledakan! Seluruh kota Raja Abis tiba-tiba berguncang. Kecuali Raja Yelin, semua anggota keluarga kerajaan Void yang hadir mengerutkan kening dan menatap perubahan di kota kerajaan Abis. Apa yang terjadi? Tanya pengawal hitam sambil mengerutkan kening. Pengorbanan telah dimulai, dan Raja Yelin tidak menyembunyikan apapun. Oleh karena itu, dia menjawab, binatang perang terkuat dari keluarga kerajaan Void, Keong Penelan Langit, telah bangkit. Si penjaga hitam mengerutkan kening dan berkata, bukankah Keong Penelan Surga ada tepat di bawah kaki kita? Benar sekali. Kota kerajaan Abis adalah cangkang Keong Penelan Langit. Hanya tersisa cangkang Keong Penelan Langit, dan tidak hancur sama sekali setelah jutaan tahun. Sekarang Keong Penelan Langit telah bangkit, alam Jeushu akan segera hancur. Hahaha, Raja Yelin tertawa terbahak-bahak. Sang prajurit hitam mengerutkan kening dan bertanya, siapakah bayangan yang keluar dari prajurit Kaisar Abis tadi? Keong Penelan Surga masih memiliki satu gumpalan jiwa yang tersisa di senjata kekaisaran Kaisar Abis. Bukankah kau sudah menemukannya saat memegang senjata Kaisar Abis begitu lama? Raja Yelin bertanya balik dengan nada sarkastis. Pengawal hitam benar-benar tidak mengetahui hal ini. Dia telah mengendalikan senjata Kaisar Abis selama 30 tahun dan telah menggunakan berbagai metode untuk mempelajari senjata Kaisar Abis, tetapi dia belum menemukan jiwa Keong Penelan Langit di senjata Kaisar Abis. Kini, pengawal hitam akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Raja Yelin. Kau ingin menghidupkan kembali Keong Penelan Surga. Tidak tepat jika disebut kebangkitan. Seharusnya disebut kebangkitan. Raja Yelin mengoreksi. Keluarga kerajaan Void menangkap begitu banyak monster kuno untuk digunakan sebagai pengorbanan dan menggunakan darah mereka untuk menghidupkan kembali Keong Penelan Langit. Kota Raja Abis adalah cangkang Keong Penelan Langit. Cangkang ini dengan liar menyerap darah para monster kuno. Jiwa mereka perlahan-lahan bangkit kembali dengan darah yang terserap, membentuk hantu berwarna darah, berdiri di dalam cangkang Keong Penelan Langit bagaikan gunung. Bayangan berdarah itu memenuhi seluruh tingkat atas kota Raja Abis, seolah-olah itu adalah bola daging keong ilusi. Bayangan merah darah itu melonjak, dan sebuah suara yang dalam dan jauh berkata, siapa yang membangunkanku? Bayangan berwarna darah ini jelas merupakan binatang kekaisaran Keong Penelan Surga yang berada di bawah tahta Kaisar Jurang. Raja Yelin meletakkan tangan kanannya di dada kirinya dan dengan hormat memberi perintah Dewa Abis yang terhormat, akulah yang membangunkanmu, Raja Bupati Keluarga Kerajaan Void, Yelin. Ada apa membangunkanku? Tanya bayangan berdarah itu. Raja Yelin berkata dengan lantang, keluarga kerajaan Void telah melakukan segala persiapan dan akan segera mengirim pasukan untuk menaklukkan 9 provinsi. Kami membutuhkan bantuanmu untuk menghancurkan tembok kristal Void. Si Keong Penelan Langit terdiam, dan tubuh ilusi berwarna darahnya menyelimuti Raja Yelin dan anggota keluarga kerajaan Void lainnya yang hadir. Setelah sekian lama, si Keong Penelan Langit kembali mengeluarkan suara yang dalam dan jauh. Apakah kau punya kemampuan menaklukkan 9 provinsi? Pada akhir zaman kuno, terjadi perang besar antara keluarga kerajaan Void dan ras manusia Kyushu. Keong Penelan Langit telah mengalami perang besar itu, jadi sudah sewajarnya ia mengetahui dengan jelas kekuatan alam Jeushu di zaman dahulu. Baru saja, Keong Penelan Langit menggunakan tubuh ilusi berwarna darahnya untuk menutupi Raja Yelin guna menguji kekuatan Raja Yelin, tetapi hasilnya mengecewakannya. Raja terkuat keluarga kerajaan Void, Kaisar Abis, tak mampu menaklukkan 9 provinsi. Kini, seorang anggota keluarga kerajaan Void dengan kekuatan Raja Dewa mengancam akan menaklukkan 9 provinsi. Si Keong Penelan Langit berkata dengan marah, jika kekuatanmu terbatas, lebih baik kau menjauh dari 9 provinsi. Raja Yelin segera menjelaskan, Dewa Abis, situasinya berbeda dari apa yang kau bayangkan. Era ini adalah periode energi yang langka, dan alam Jeushu bahkan lebih buruk. Menurut informasi yang kami peroleh, bahkan tidak ada Raja Dewa yang kuat di alam Jeushu. Oh, Keong Penelan Langit terdiam lagi, menelusuri proses perubahan dunia selama 2 era terakhir pada tingkat hukum.
Setelah sekian lama, si Keong penelan langit pun berbicara lagi. Kalau begitu, kita memang bisa memulai perang. Setelah aku menerobos dinding kristal kekosongan, kau akan sepenuhnya memusnahkan 9 provinsi dari dunia ini. Baik, Dewa Abis yang terhormat. Raja Yelin memberi hormat lagi dan setuju dengan hormat. Aku butuh lebih banyak darah dari spesies purba, tidak terbatas pada monster saja, roh pun tak masalah, pinta si Keong penelan langit. Raja Yelin tersenyum dingin dan berkata, adapun roh-roh yang tinggal di kota Raja Abis, Anda dipersilakan untuk menikmatinya. Bayangan berwarna darah dari Keong penelan langit dengan cepat meluas dan mulai menyebar ke setiap sudut kota Raja Abis, menutupi para elf di kota Raja Abis dan mulai menghisap darah mereka. Puluhan juta elf berjuang dalam hantu berwarna darah, dan darah mereka dihisap keluar dari tubuh mereka sedikit demi sedikit dan menyatu ke dalam hantu berwarna darah. Tidak terjadi kerusuhan karena para elf tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk melawan Keong penelan langit dan hanya bisa meronta tak berdaya dengan mencubit lehernya sendiri. Tidak semua elf akan dihisap darahnya sampai kering, karena Keong penelan langit memiliki nafsu makan yang sangat pemilih dan hanya tertarik pada elf dengan garis keturunan kuno. Oleh karena itu, di kota kerajaan Abis, semakin tua dan kuat para elf beserta garis keturunannya, semakin menyedihkan pula kematian mereka. Sebaliknya, para elf dengan status rendah dan kekuatan lemah justru bertahan hidup. Proses penyerapan darah spesies purba tidaklah cepat, berlangsung perlahan, dan berlangsung sedikitnya 10 hari. Mang Shan. Ketika Wang Xiangyun mendengar berita bahwa Keong penelan langit telah terbangun, dia melompat dan segera berlari ke tempat latihan untuk melapor. Ye Xuan dan Qin Taiya sedang meninjau hasil latihan tempur kavaleri hijau naga elang dan kavaleri hijau naga banjir. Kedua kavaleri itu bertarung dengan sengit. Dengan keunggulan kecepatan, kavaleri naga dan elang biru memiliki sedikit keunggulan di awal. Namun, keunggulan Jiaolong Qingqi adalah daya tahannya. Selama mereka terus berjuang, situasi akan berangsur-angsur membaik. Karena kedua pasukan kavaleri memiliki posisi yang berbeda, kavaleri naga elang biru digunakan untuk melancarkan serangan kejutan, semakin cepat dan ganas semakin baik, dan mereka tidak akan pernah bertarung sampai akhir. Wang Xiangyun bergegas mendatangi Ye Xuan dan Qin Taiya dan berkata dengan suara tergesa-gesa, Jenderal, Mayor Jenderal, telah terjadi perubahan besar di kota Raja Abis. Apa yang telah terjadi? Raja Yelin mengorbankan darah lebih dari 30.000 monster kuno dan darah puluhan juta roh di kota Raja Abis untuk membangkitkan Keong penelan langit, jawab Wang Xiangyun. Ye Xuan dan Qin Taiya keduanya tersentuh ketika mendengar berita itu. Di kota kerajaan Abis, selain keluarga kerajaan Void, terdapat juga banyak roh dari keluarga kerajaan Void yang tinggal di sana. Awalnya, mereka mengira keluarga kerajaan Void hanya menggunakan ramuan suci untuk memaksa roh-roh ini bekerja untuk mereka. Tanpa diduga, pada akhirnya digunakan untuk pengorbanan. Keong penelan langit, apakah itu binatang buas milik Kaisar Abis? Tanya Ye Xuan dengan ekspresi serius. Keluarga Wang telah beroperasi di kota kerajaan Abis selama ribuan tahun. Mereka sangat akrab dengan sejarah keluarga kerajaan Void dan tentu saja mengetahui legenda Keong penelan langit. Ya, itu adalah binatang kaisar dari Kaisar Abis. Legenda mengatakan bahwa binatang itu dibawa keluar dari alam batu dalam. Semua keluarga kerajaan Void memuja Keong penelan langit sebagai Dewa Abis. Binatang itu adalah makhluk yang kuat dan menakutkan. Napas Wang Xiangyun menjadi berat saat dia berbicara. Ye Xuan dan Qin Taiya saling berpandangan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, apa yang akan terjadi, akan terjadi. Saat berada di makam kuno Langya, Ye Xuan pernah melihat catatan tentang Keong penelan langit. Itu adalah makhluk mengerikan yang dapat berbaring di dinding kristal kehampaan dan melahap kekuatan hukum. Untuk membasmi makhluk mengerikan ini, 24 Jenderal Langya mati bersama dan dimakamkan di makam kuno Langya. Keluarga kerajaan Void bergerak terlalu cepat, gumam Qin Taiya. Keluarga kerajaan Void yang melancarkan perang untuk mendobrak batas pada saat ini sangat merugikan bagi diri mereka sendiri. Sekarang suku Mangshan baru saja mulai berkembang dan memiliki 2 unit kavaleri yang kuat, tetapi jumlah totalnya hanya 40.000. 40.000 pasukan berkuda masih terlalu sedikit. Jika diberi waktu 10 tahun lagi dan suku Mangshan memiliki 2 atau 300.000 pasukan berkuda, mereka akan memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Sekarang masih jauh dari cukup. Kecepatan keluarga kerajaan Void masih terlalu cepat, dan suku Mangshan belum diberi kesempatan untuk lepas landas. Jenderal, Mayor Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Xiangyun bertanya dengan ekspresi serius. Mungkinkah kita mencegah si Keong penelan langit terbangun? Tanya Ye Xuan sambil berpikir. Wang Xiangyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Keong penelan surga terbangun di tengah kota Raja Abis. Seluruh kota Raja Abis adalah tubuhnya. Terlebih lagi, ada 4 Raja Dewa yang kuat di kota Raja Abis sekarang. Menghentikannya sama saja dengan basmi diri.
4 Raja Ilahi Agung. 4 yang mana? Sejauh yang Yesuan ingat, dia tampaknya hanya melihat 3 di antaranya. Tuan Augu, Raja Yelin, Pengawal Hitam, dan Putri Raja Yelin, Putri Yulan, jawab Wang Xiangyun. Putri Yulan. Yesuan mengulangi nama itu dan segera mengerti artinya. Nama putri dari keluarga kerajaan Void ini sebenarnya diambil dari alam Yulan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dia pasti bukan orang yang sederhana. Terlebih lagi, Putri Yulan adalah salah satu dari 4 dewa besar keluarga kerajaan Void. Keluarga kerajaan Void sekarang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat sehingga jelas mustahil bagi mereka untuk bergegas ke kota kerajaan Abis untuk mengadakan pengorbanan darah. Terlebih lagi, kota Raja Abis adalah tubuh keong penelan langit. Menyerang perut monster kekaisaran yang kuat adalah pemandangan yang terlalu indah untuk ditonton. Wang Xiangyun sangat gembira karena ketika dihadapkan pada keputusan yang paling sulit, ia memilih untuk berdiri di pihak umat manusia. Hal ini memungkinkan keluarga Wang terhindar dari bencana. Jika keluarga Wang tetap tinggal di kota kerajaan Abis, mereka akan diperlakukan sebagai korban bagi keong penelan langit, sama seperti roh-roh lain di kota kerajaan Abis. Meskipun kami telah melarikan diri, situasinya masih sangat kritis. Setelah keong penelan surga dihidupkan kembali sepenuhnya, keluarga kerajaan Void akan mengirim pasukan untuk menyerang alam Jiushu. Jika dinding kristal hampa alam Jiushu hancur, maka keadaan tidak akan bisa diubah lagi. Yesuan dan Qintai sama-sama tahu betul bahwa kekuatan alam Jiushu saat ini sama sekali tidak mampu menahan pasukan keluarga kerajaan Void. Bahkan jika semua ras roh di alam Jiushu mencoba yang terbaik untuk menahan serangan keluarga kerajaan Void, itu akan sia-sia. Setelah dinding kristal hampa hancur, udara keruh akan menyerbu alam Jiushu. Dalam 1 atau 2 tahun, paling lama, seluruh alam Jiushu akan menjadi dunia di mana manusia tak dapat bertahan hidup. Pada saat itu, ratusan juta manusia di alam Jiushu akan terkikis oleh udara kotor dan menjadi makhluk yang kotor, bahkan ada yang mungkin mati jika tidak mampu menahan erosi udara kotor tersebut. Setelah memikirkan hal ini, Yesuan akhirnya mengerti mengapa Kaisar Dewa Qingqiao memimpin pasukan Langya untuk keluar dari alam Jiushu pada akhir zaman kuno. Karena dinding kristal hampa alam Jiushu tidak dapat ditembus, jika dinding kristal hampa itu hancur, alam Jiushu akan menjadi tempat mati. Setelah tembok kristal Void hancur, bahkan jika keluarga kerajaan Void dapat dipukul mundur, alam Jiushu akan kalah. Waktu, yang terpenting adalah waktu. Jika diberi cukup waktu, Yesuan dan Qintai yakin bahwa mereka dapat memperkuat suku Mangshan ke tingkat yang dapat bersaing dengan keluarga kerajaan Void. Namun, sudah terlambat. Yesuan telah memerintahkan pasukan Mangshan untuk mengganggu keluarga kerajaan Void dan merebut monster kuno yang ditangkap oleh keluarga kerajaan Void, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menghentikan keluarga kerajaan Void menyerang alam Jiushu. Setelah berpikir cukup lama, Qintai berkata, kita harus menghentikan kebangkitan si keong penelan surga. Xuan saatnya menghubungi Xiang Ling. Ketika Yesuan mendengar kata-katanya, dia mengerti bahwa dia akan meminta bantuan Istana Seng Sui. Setelah berada di kehampaan di luar domain begitu lama, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk mencari Istana Seng Sui, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu latihan Xiang Ling di Istana Seng Sui. Sekarang adalah saat yang kritis. Jika kita bisa menghentikan keluarga kerajaan Void membangkitkan keong penelan langit, maka akan bermanfaat untuk memanfaatkan hubungan dengan Istana Salju Ilahi. Namun, Yesuan sangat jelas bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Istana Seng Sui. Jika dia ingin meminta bantuan Istana Seng Sui, dia hanya bisa mengandalkan hubungan Xiang Ling. Dan bantuan semacam ini hanya dapat digunakan 1 kali saja paling banyak. Yesuan mengangguk dan berkata, saya akan menghubungi Xiang Ling. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiang Ling akan meminta untuk meninggalkan Istana Seng Sui setiap tahun dan tinggal di Mangshan selama beberapa hari. Inilah inti dari apa yang diizinkan Hanyu Xuanfei. Yesuan tahu betul bahwa Istana Seng Sui tidak mengizinkan Saint Ice Phoenix berhubungan dengan dunia luar. Hanyu Xuanfei sangat murah hati dalam mengizinkan Xiang Ling datang ke Mangshan setahun sekali. Oleh karena itu, Yesuan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menghubungi Xiang Ling untuk menghindari membuat Istana Seng Sui marah. Namun kali ini, hanya Istana Seng Sui yang mampu mencegah kebangkitan keong penelan surga. Di depan tebing terpencil di cabang Mangshan. Yesuan mengeluarkan jimat giok, menyuntikkan aliran energi sejati ke dalamnya, menyalakan jimat giok, dan mengatakan sesuatu padanya. Ribuan mil jauhnya, bunga teratai es mekar di kehampaan tak berujung. Istana Seng Sui bagaikan dunia teratai es yang terisolasi, mengambang dengan tenang di kehampaan tak berujung, penuh kedamaian dan ketenangan. Murid-murid Saint Ice Phoenix dari generasi Istana Seng Sui ini berbeda dengan para Saint Ice Phoenix sebelumnya, bahkan berbeda dengan kebanyakan murid Istana Seng Sui.
Saint Phoenix S ini tidak memiliki sikap dingin dan arogan yang seharusnya dimiliki seorang Saint. Sebaliknya, ia menawan dan bersemangat. Ia hanya berpura-pura bermartabat dan tenang ketika berada di depan Hanyu Xuanfei. Istana Seng Sui baru saja menyelesaikan festival teratai es tahunannya. Xiang Ling tertahan seharian, dan akhirnya merasa lega ketika kembali ke kediamannya. Ia berbaring di ambang jendela, menatap es dan salju di luar halaman dengan linglung. Tiba-tiba, jimat giok yang tergantung di dadanya menyala redup, dan raut terkejut langsung terpancar di wajahnya. Ia segera mengambil jimat giok itu dan menggenggamnya di telapak tangannya. Ketika mendengar suara yang berasal dari jimat itu, matanya tiba-tiba tersenyum membentuk 2 bulan sabit. Dia mengerutkan bibirnya dan berpura-pura marah pada jimat giok itu, sambil bergumam, sudah lama sekali, dan akhirnya kau tahu cara mengirim pesan kepadaku. Tanpa menunggu ujung jimat giok yang lain membalas pesannya, ia melanjutkan, masih ada 3 bulan lagi, dan aku bisa pergi ke Mangshan dalam 3 bulan. Guru berjanji aku bisa pergi setahun sekali. Aku ingin cepat menyelesaikan 3 bulan itu, dan akan lebih baik jika aku bisa menyelesaikan 1 tahun dalam 1 hari, agar aku bisa pergi ke Mangshan setiap hari. Saat Ye Xuan mendengar suara yang keluar dari jimat giok, dia tahu kegembiraan di hati Xiang Ling hanya dari suaranya, tetapi waktu sudah mendesak dan urusan penting tidak bisa ditunda. Xiang Ling, dengarkan aku. Keluarga kerajaan Void ingin menyerang 9 provinsi, dan sedang membangkitkan seekor binatang buas kekaisaran, Keong Penelan Langit. Jika memungkinkan, aku berharap dapat menggunakan kekuatan istana salju ilahi untuk menghentikan kebangkitan Keong Penelan Langit. Xiang Ling awalnya sangat senang, tetapi ia tidak mendengar sepatah kata pun kekhawatiran, lalu ia berbicara tentang masalah. Ia langsung cemberut dan berkata dengan marah, kau benar-benar tidak peduli padaku. Kau hanya datang kepadaku ketika kau dalam kesulitan. Aku marah. Siapa bilang begitu? Aku menghitung hari setiap tahun dan menunggumu datang ke Mangshan, lalu pergi bersamamu setiap hari. Patuhlah. Situasinya kritis kali ini. Setelah urusan kita selesai, aku akan menyetujui permintaan apapun yang kau ajukan, bujuk Ye Xuan. Xiang Ling menggembungkan pipinya dan bergumam, kau hanya tahu cara membujukku, tapi kau tak pernah menepati janjimu. Oke, tepuk kepalaku, aku tidak marah lagi, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Jangan sentuh kepalaku, aku sudah dewasa, protes Xiang Ling. Bagaimana dengan bisnis sebenarnya? Baiklah, aku akan bertanya pada guru. Meskipun Xiang Ling marah, ia tetap bijaksana. Ia tahu masalah ini mendesak. Setelah mendengarkan cerita Ye Xuan, ia berlari keluar dari kediamannya dan pergi mencari Hanyu Xuanfei. Dia datang ke istana Hanyu dan langsung berjalan memasuki istana. Murid istana Seng Sui yang menjaga gerbang istana tidak menghentikannya, tetapi memberi hormat dengan hormat. Xiang Ling berlari ke istana Hanyu, dan setelah melihat Hanyu Xuanfei, dia berhenti sejenak dan berkata, Tuan, saya. Begitu Hanyu Xuanfei melihat murid ini, dia tahu ada sesuatu yang salah, karena semua emosi Xiang Ling tertulis di wajahnya. Bukankah masih ada 3 bulan lagi? Kenapa kamu terburu-buru? Tidak, Tuan. Demi menghidupkan kembali monster mengerikan itu, keluarga kerajaan Void mengorbankan puluhan juta roh di kota kerajaan abis. Tuan harus pergi dan menyelamatkan orang-orang malang itu, pinta Xiang Ling. Han Yue Xuanu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kakakmu mengajarimu mengatakan itu? Xiang Ling mengerutkan bibirnya dan berkata, itu benar. Aku tidak berbohong. Kalimat tadi memang diajarkan oleh Ye Xuan. Istana Seng Sui adalah sekte abadi yang tersembunyi. Jika seseorang ingin sekte abadi ini bertindak, Xiang Ling tidak hanya harus maju untuk memohon, tetapi juga perlu memberi istana Seng Sui alasan untuk maju. Ini merupakan alasan bagus bagi keluarga kerajaan Void untuk mengorbankan puluhan juta elf demi menghidupkan kembali Keong Penelan Langit. Istana Seng Sui, Aula Hanyu. Han Yue Xuanu tampak sedikit tidak senang dan mendengus, aku sudah melihatnya sejak lama. Kakakmu di dunia fana bukanlah orang baik. Sekarang dia juga memanfaatkanmu. Demi mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Bukan begitu. Kakakku orang baik. Keluarga kerajaan Void lah yang terlalu jahat. Mereka ingin menyerang Jiushu, dan kakakku ingin menghentikan mereka, Xiang Ling menjelaskan dengan cepat. Setiap dunia memiliki takdirnya sendiri. Di antara segudang dunia di kehampaan, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya yang lebih berbahaya daripada alam Jiushu. Bahkan istana Seng Sui pun tak mampu menyelamatkan mereka semua. Jika alam Jiushu tak mampu mengalahkan keluarga kerajaan Void, bahkan jika istana Seng Sui mengambil tindakan untuk menekan keluarga kerajaan Void, ras-ras kuat lainnya akan muncul di masa depan. Apakah istana Seng Sui harus menyelamatkan mereka setiap saat? Tanya Hanyu Xuanfei dengan suara berat. Bukan begitu. Kakak sudah memikirkan solusinya. Tidak perlu meminta bantuan guru, tapi waktunya tidak cukup. Guru, tidak perlu menekan keluarga kerajaan Void.
Kita hanya perlu mencegah keong penelan langit bangkit kembali. Untuk membangkitkan keong penelan langit, keluarga kerajaan Void akan mengorbankan puluhan juta roh. Terlalu menakutkan. Guru, tolong selamatkan orang-orang malang itu. Xiang Ling memohon. Tahukah kau apa itu keong penelan langit? Tanya Hanyu Xuanfei dengan suara berat. Aku tidak tahu. Xiang Ling menggelengkan kepalanya dan menjawab. Itu adalah binatang kaisar yang sudah ada sejak zaman kuno. Tidak mudah untuk mencegah makhluk seperti itu bangkit kembali. Meskipun Istana Sheng Shui adalah sekte abadi, bukanlah tugas yang mudah untuk melawan seluruh keluarga kerajaan Void. Han Yuesuanu memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sampai sekarang, kamu belum mengenali identitasmu sendiri. Kamu adalah Saint Ice Phoenix dari Istana Sheng Shui. Di masa depan, Istana Sheng Shui akan diserahkan kepadamu. Istana Sheng Shui adalah rumahmu. Kamu harus memikirkan semuanya dari sudut pandang Istana Sheng Shui. Pernahkah kau berpikir bahwa jika kau memusuhi keluarga kerajaan Void, Istana Sheng Shui juga bisa menderita kerugian besar, dan para tetua, saudara, dan saudari yang mencintaimu di sekte ini juga bisa mati? Apakah kau tega membiarkan orang-orang yang mencintaimu ini mati demi saudaramu di dunia fana? Xiang Ling tersentuh oleh apa yang dikatakannya. Ia ragu-ragu sejenak dan berkata, tapi... Ia tidak ingin para tetua dan rekan-rekan seperguruan Istana Sheng Shui terluka, tetapi ia lebih mengkhawatirkan keselamatan kakaknya. Setelah ragu sejenak, ia berlutut dan memohon, Guru, tolonglah adikku kali ini. Han Yuesuanu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan Tuan tidak akan membantunya. Hati Xiang Ling menegang dan dia ingin terus memohon. Namun Han Yuesuanu melanjutkan, jika aku perlu membantu, aku hanya akan membantumu. Aku bisa mencobanya kali ini, tetapi aku tidak bisa menjamin keberhasilan atau kegagalan. Terima kasih, Guru. Xiang Ling buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jangan cemas. Alasan mengapa aku bersedia maju bukan karena orang lain, tetapi karena kamu. Karena kamu sudah berbicara, aku akan maju. Tetapi kamu juga harus mengerti dalam hatimu mengapa aku melakukan ini. Hanyu Xuanfei berkata dengan nada serius. Xiang Ling berkata cepat. Xiang Ling tahu bahwa guru selalu sangat mencintaiku. Aku pasti akan mendengarkan guru di masa depan. Han Yuesuanu mengangkat tangannya dan berkata, kau tak perlu membuat janji-janji tak berguna ini. Aku hanya berharap sebelum aku mati, kau benar-benar bisa kembali ke hatiku. Xiang Ling tahu bahwa Istana Sheng Shui adalah rumahku, dan aku akan melindungi Istana Sheng Shui di masa depan, Xiang Ling segera meyakinkan. Tidak apa-apa, aku tahu kamu anak yang baik hati, tapi kamu terlalu sentimental dan terkadang kamu merasa terbebani karenanya. Han Yuesuanu berkata sambil perlahan berdiri, menuruni tangga, dan berjalan keluar aula, sambil berkata sambil berjalan, ayo pergi. Biarkan tetua Qin Ming membawamu ke Mangshan untuk melihat seperti apa saudaramu. Hari berikutnya, Mangshan, pesawat ulang-alik dari Istana Sheng Shui tiba di Mangshan. Qin Ming, tetua suci Istana Sheng Shui, membawa sekelompok murid Istana Sheng Shui ke Mangshan, dan Xiang Ling ada di antara mereka. Begitu tiba di Mangshan, Xiang Ling tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Akan tetapi, dengan kehadiran tetua suci, dia tidak berani bersikap kasar dan mengikuti tetua suci sepanjang jalan hingga bertemu dengan para tetua suku Mangshan. Ye Xuan dan Qin Tai'a keduanya hadir pada pertemuan dengan para tetua suci Istana Sheng Shui. Qin Ming, tetua suci Istana Sheng Shui, adalah seorang pria dengan bakat luar biasa. Kata tak tertandingi seharusnya tidak digunakan untuk menggambarkan seorang pria, tetapi saat pertama kali melihat Qin Ming, Ye Xuan merasa bahwa kata ini sangat cocok untuk menggambarkannya. Sikapnya yang anggun dan lembut, ditambah dengan tatapan matanya yang teduh, parasnya yang rupawan, rambutnya yang panjang tergerai rapi, pakaiannya yang putih berkibar-kibar, serta temperamennya yang luar biasa, membuat orang ingin mengaguminya pada pandangan pertama. Qin Ming melirik Ye Xuan dan Qin Tai'a, lalu berkata, kurasa kalian adalah kerabat orang suci di dunia fana. Itu kami. Ye Xuan mengangguk dan menjawab, kau seharusnya mengerti apa artinya menggunakan Istana Sheng Shui melalui gadis suci, kata Qin Ming dengan nada agak tidak ramah. Ye Xuan tersenyum dan menjawab jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan dan aku tahu batasan dalam melakukan sesuatu. Itulah yang terbaik. Mengenai masalah keluarga kerajaan Void yang mengorbankan puluhan juta nyawa untuk menghidupkan kembali monster kuno, Istana Sheng Shui akan campur tangan, tetapi kami tidak dapat memberikan jaminan sejauh mana mereka dapat campur tangan. Kata Qin Ming. Apa rencana Istana Sheng Shui? Tanya Ye Xuan. Istana Sheng Shui berharap untuk maju dan merundingkan perdamaian untuk Anda. Jika perang ekstrateritorial ini dapat dicegah, Anda seharusnya tidak memiliki permintaan lain, bukan? Kata Qin Ming. Meskipun Istana Sheng Shui adalah sekte abadi ekstrateritorial dan memang kuat,
sekte ini tidak memiliki banyak pengikut, dan mustahil baginya untuk terlibat dalam pertempuran langsung dengan seluruh keluarga kerajaan Void. Oleh karena itu, bagi Istana Seng Sui, cara terbaik adalah maju dan merundingkan perdamaian. Ye Xuan telah memikirkan hal ini sejak lama. Awalnya, kami tidak menyangka Istana Seng Sui akan maju untuk membasmi keluarga kerajaan Void. Selama kami bisa menunda upaya keluarga kerajaan Void untuk menyerang wilayah Jiushu, itu akan menjadi kesuksesan besar. Ye Xuan tersenyum dan berkata selama kita bisa menunda tindakan keluarga kerajaan Void, itu sudah cukup. Baiklah, ikutlah denganku ke kota Raja Abis. Istana Seng Sui akan datang untuk merundingkan perdamaian untukmu. Setelah Penatua Qin Ming selesai berbicara, dia tidak menunda dan segera menaiki pesawat ulang-alik dan menuju ke kota Raja Abis. Keluarga kerajaan Void dapat menghidupkan kembali keong penelan langit dalam waktu paling lama setengah bulan. Oleh karena itu, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Istana Seng Sui tiba di Mangshan dan tinggal di sana kurang dari 1 jam. Xiang Ling bahkan belum sempat berbicara dengan Ye Xuan sebelum ia harus bergegas ke kota Raja Abis lagi. Qin Tai'e merasa agak gelisah saat melihat cicitnya, yang telah tumbuh menjadi pohon besar, pergi. Namun, mengingat situasi saat ini, seseorang benar-benar perlu pergi ke kota Raja Abis untuk mencegah keong penelan langit bangkit kembali. Menghadapi beban seberat itu, tidak ada yang lebih cocok daripada Ye Xuan. Yang bisa dilakukan Qin Tai'e hanyalah memimpin pasukan Mangshan dengan baik, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, dan jika perlu, bertempur sampai mati bersama keluarga kerajaan Void untuk memperjuangkan cara bertahan hidup. Kota Kerajaan Abis. Kota itu telah berubah menjadi neraka Asura, dengan roh-roh yang tak terhitung jumlahnya diselimuti bayangan berdarah, menghisap darah mereka. Pengorbanan telah berlangsung selama 7 hari. Hantu berwarna darah telah memenuhi kota Raja Abis dan terus-menerus memadatkan tubuhnya. Ketika Qin Ming, tetua suci Istana Seng Sui, melihat pemandangan ini, wajahnya yang tenang tak dapat menyembunyikan sedikit pun emosi. Pemandangan puluhan juta elf yang darahnya dihisap sungguh mengerikan. Beberapa murid perempuan Istana Seng Sui bahkan menundukkan kepala, tidak tega melihat. Qin Ming menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan esensi sejatinya, dan memadatkannya menjadi kartu ucapan esensi sejati di hadapannya. Ia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke kota kerajaan Abis, sambil berkata dengan lantang Qin Ming dari Istana Seng Sui, mohon temui raja dari keluarga kerajaan Void. Gelombang energi hampa muncul, dan gerbang kota Raja Abis terbuka, memperlihatkan lorong tanpa bayangan berdarah, menuju ke pengadilan Raja Void. Kerumunan itu berjalan maju sepanjang lorong dan memasuki aula utama Void King Escort. Para pengawal kerajaan terbagi di kedua sisi aula. Raja Yelin duduk di singgasana, menatap semua orang dan bertanya, apakah kalian masih ingat perilaku tidak sopan Istana Seng Sui terakhir kali? Apa yang kalian lakukan di sini sekarang? Qin Ming mengangkat tangannya dan menunjuk bayangan merah darah di luar aula, lalu berkata dengan lantang alasan Istana Seng Sui datang ke sini adalah, pertama, untuk menemukan jalan keluar bagi jutaan nyawa tak berdosa ini, kedua, untuk menegosiasikan perdamaian antara keluarga kerajaan Void dan suku Mangshan. Hahaha, Raja Yelin tertawa terbahak-bahak dan berkata, roh-roh di kota kerajaan Abis semuanya adalah budak yang dibesarkan oleh keluarga kerajaan Void saya dengan menggunakan obat-obatan suci. Keluarga kerajaan Void dapat memperlakukan mereka sesuai keinginan mereka. Bukan giliran Istana Salju Ilahi untuk campur tangan. Dia berhenti sejenak di sini dan melanjutkan, mengenai pembicaraan damai, kualifikasi apa yang dimiliki semut-semut rendahan dari suku Mangshan itu untuk bernegosiasi dengan keluarga kerajaan Voidku? Datanglah ke kota kerajaan Abis dan menyerahlah, dan aku bisa memberi mereka kematian yang cepat. Melihat sikap keras Raja Yelin, wajah Qin Ming menjadi muram dan ia berkata, mencari musuh di mana-mana bukanlah langkah yang bijaksana. Saya menyarankan Bupati untuk memberikan sedikit penghormatan kepada Istana Seng Sui. Jika tidak, ketika Xuan Fei dari Istana Seng Sui datang sendiri, akan sulit untuk berbicara dengannya sekarang. Tepat pada saat ini, suara seorang wanita terdengar dari belakang aula. Istana Seng Sui, apakah Sekte Saint Phoenix S yang mempermainkan saudaraku? Putri Yulan berjalan keluar dari belakang aula, pandangannya menyapu para murid Istana Seng Sui yang hadir, dan akhirnya tertuju pada Xiang Ling, sambil mencibir, kelihatannya tidak lebih dari itu. Qin Ming tiba-tiba memancarkan aura yang kuat, dan berteriak dingin harap hormati orang suci dari sekte kami yang rendah hati. Jangan berpikir kau bisa menindas kami hanya karena Istana Seng Sui bersikap lembut. Putri Yulan mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, memangnya kenapa kalau kau dari Istana Seng Sui? Kau pikir aku takut padamu? Kalau kau berani bertindak liar di kota Raja Abis, aku akan memastikan kau tidak pernah kembali. Mata Qin Ming menjadi gelap saat dia menatap Raja Yelin dan bertanya dengan nada dingin, apakah ini yang dimaksud Raja Bupati?
Raja Yelin tidak ingin berselisih dengan Istana Seng Sui di saat kritis penyerangan ke wilayah Jiushu, jadi ia melambaikan tangannya untuk membiarkan Putri Yulan mundur dan berkata, apa tujuan Istana Seng Sui datang kali ini? Katakan padaku, jika memungkinkan, aku dapat membantumu. Sudah kukatakan sebelumnya. Pertama, lepaskan puluhan juta roh di kota kedua, Istana Seng Sui akan turun tangan untuk menegosiasikan perdamaian antara keluarga kerajaan Void dan suku Mangshan. Qin Ming mengulangi apa yang terjadi. Raja Yelin melirik wajah Ye Xuan beberapa kali, dan sedikit keganasan melintas di matanya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara dingin hanya dengan beberapa patah kata dari Istana Seng Sui, kau ingin keluarga kerajaan Void menyerah untuk menghidupkan kembali Dewa Abis. Apa kau tidak terlalu memikirkannya? Katakan padaku apa saja syaratnya. Selama Istana Seng Sui bisa melakukannya, kami bisa menerimanya, kata Qin Ming. Raja Yelin menyipitkan matanya sedikit. Awalnya dia tidak ingin memperhatikan permintaan Istana Seng Sui, tetapi setelah melihat Ye Xuan muncul, dia berubah pikiran. Bukan tidak mungkin bagiku untuk membiarkan roh-roh rendahan ini pergi. Di dunia ini, di mana yang kuat dihormati, segalanya ditentukan oleh kekuatan. Kata Raja Yelin. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan kekuatan? Qin Ming jelas merasa bahwa Raja Yelin sedang merencanakan sesuatu, tetapi dia tetap bertanya. Sangat sederhana. Dalam kompetisi bela diri, pemenangnya memiliki keputusan akhir. Raja Yelin mengusulkan cara ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di dunia orang-orang kuat, bertarung memang merupakan cara termudah untuk menyelesaikan masalah, dan siapapun yang menang memiliki keputusan akhir. Dari segi jumlah, Istana Seng Sui tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kerajaan Void, tetapi persaingannya berbeda. Qin Ming setuju tanpa ragu. Baiklah, mari kita selesaikan ini dengan duel. Tapi sebelum duel, mari kita perjelas, apa yang terjadi jika kita menang, dan apa yang terjadi jika kita kalah. Raja Yelin menunjukkan senyum berbahaya di wajahnya dan berkata, bukankah Istana Seng Sui ingin aku melepaskan puluhan juta roh di kota ini? Tentu, selama kamu menang, aku akan menyetujui permintaanmu. Jika kamu kalah, kamu bilang, yang penting Istana Seng Sui bisa melakukannya, kata Qin Ming. Raja Yelin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Xuan, matanya berkilat ganas, dan berteriak aku ingin kepalanya. Ye Xuan tidak terlalu terkejut ketika mendengar tentang taruhan itu. Ketika dia menatap matanya sebelumnya, dia melihat niat membasmi di matanya. Sebaliknya, Xiang Ling sedikit panik dan ingin menolak, tetapi karena kehadiran tetua suci, dia menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Mata Qin Ming menjadi gelap, dia berbalik untuk melihat Ye Xuan, dan berkata, apakah kamu menerima taruhan ini? Xiang Ling cepat berbisik kakak, jangan setuju dengannya. Ye Xuan tersenyum, menatap Raja Yelin, dan berkata dengan suara tenang, baiklah, saya harap setelah pertarungan, Anda dapat memenuhi janji Anda dan melepaskan puluhan juta roh di kota. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu menang. Raja Yelin mendengus dingin. Bagaimana kita bersaing? Katakan padaku, tanya Ye Xuan proaktif. Pertarungan hidup dan mati di platform menelan langit. Saat Raja Yelin berbicara, dia terbang keluar dari Void Royal Court terlebih dahulu dan tiba di platform tertinggi di pusat Abyss Royal City. Putri Yulan dan ratusan pangeran tingkat atas dari keluarga kerajaan Void mengikuti Raja Yelin ke teras menelan surga dan berbaris di sisi utara. Para pengawal kerajaan meletakkan singgasana. Raja Yelin mengibaskan jubahnya, duduk di singgasana, dan menunggu semua orang dari Istana Seng Sui naik ke panggung. Karena mereka telah menyetujui kompetisi, Istana Seng Sui tentu saja tidak akan mundur. Qin Ming segera memimpin murid-murid Istana Seng Sui untuk naik ke teras Tuntian, menduduki bagian selatan teras Tuntian, dan menghadapi keluarga kerajaan Void. Setelah menyapu formasi, Qin Ming bertanya, bagaimana kita bersaing? Tanpa menunggu Raja Yelin berbicara, Putri Yulan melangkah maju terlebih dahulu, mengangkat cambuk panjang di tangannya, menunjuk Xiang Ling yang merupakan salah satu murid Istana Seng Sui, dan berkata dengan dingin, kau, keluarlah. Kudengar kakakku pernah ingin menikahimu, jadi aku akan mengantarmu pergi hari ini dan menjadikanmu mainanku. Xiang Ling mengerutkan kening dan melangkah keluar. Ye Xuan dengan cepat meraih tangannya dan berkata, jangan pergi, pihak lain adalah Raja Dewa, biarkan aku melakukannya. Putri Yulan menatap Ye Xuan dengan tatapan seperti ular dan mendengus dingin, jangan khawatir, tunggu sampai aku membasminya, dan kemudian giliranmu. Aku bisa melakukannya. Xiang Ling tampak serius dan bertekad untuk melawan pertempuran ini. Ye Xuan tentu saja khawatir dan memegang tangannya erat-erat. Qin Ming melihat ini dan berkata sambil lalu, Tuan Ye, orang yang memprovokasi pihak lain adalah Santo Phoenix S. Ini urusan Istana Seng Sui. Mohon jangan ikut campur. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, pihak lain adalah Raja Dewa, bagaimana Xiang Ling bisa menjadi lawannya? Mata Qin Ming berkilat dengan ketidakpedulian,
dan dia berkata, kami di Istana Seng Sui tidak khawatir tentang apapun, jadi mengapa kamu khawatir? Orang suci itu bukan lagi saudari yang perlu dilindungi di matamu. Dia adalah orang suci Istana Seng Sui, Roh Phoenix S. Dia memiliki hal-hal yang perlu dia hadapi, dan kamu tidak dapat menggantikannya. Xiangling mengangguk dengan serius dan berbisik, kakak, jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Ye Xuan sebenarnya khawatir, tetapi ketika dia berpikir bahwa Istana Seng Sui tidak akan membiarkan orang suci Phoenix S jatuh ke dalam bahaya, dan bahwa para tetua Istana Seng Sui telah mengatakannya, itu seharusnya masuk akal. Dari sudut pandang rasional, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai keselamatan Xiangling. Hanya saja aku telah merawat Xiangling sejak dia masih kecil, jadi aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Mentalitas semacam ini sangat kontradiktif, dan sulit untuk berpikir rasional tentang masalah ini. Hati-hati dan jangan sok berani. Tak masalah kalau kau tak bisa menang. Aku di sini untukmu. Ye Xuan mengendurkan tangannya. Xiangling mengangguk dengan serius, lalu terbang ke teras Tiantan seperti burung roh es keluar dari sangkar. Di teras Tiantai, Putri Yulan mengenakan baju zirah kristal hitam yang pas di badan, sangat cocok dengan baju zirah keratinnya. Cahaya tajam berkilat di matanya. Tanpa menunggu Xiangling berdiri tegak, ia mengayunkan bayangan cambuk yang terkondensasi dari energi kehampaan, merobek kehampaan dan mengenai kepala Xiangling. Xiangling mengangkat tangannya dan membentuk dinding es di depannya untuk menghalangi bayangan cambuk. Wah, cambuk panjang itu menghancurkan dinding es dan menebasnya. Xiangling dengan cepat melakukan 2 kali salto ke belakang untuk menghindari sisa tenaga cambuk itu. Beraninya kau, semut lemah dan hina sepertimu, menerima tantangan ini. Matilah di sini. Putri Yulan menjerit pelan, dan kekuatan hukum melonjak keluar, mengembun menjadi bayangan ular langit bersisik hijau. Cahaya dingin yang terpancar dari pupil ular langit bersisik hijau itu sama persis dengan cahaya dingin di mata Putri Yulan, keduanya sama-sama dingin dan menyeramkan. Putri Yulan melepaskan hukum ular langit sisik hijau, melompat, mengangkat tangannya, dan menekan ke bawah. Ular langit sisik hijau menjerit menggetarkan jiwa, menggigit dan menindas Xiangling. Ye Xuan sedang menonton di luar Tuntian Teras, telapak tangannya berkeringat karena gugup. Sebaliknya, Qin Ming, tetua suci Istana Seng Sui di sebelahnya, sangat tenang. Setelah melihat ular langit bersisik giok muncul, dia perlahan berkata, kamu diizinkan untuk membangkitkan roh Phoenix S. Ya, Xiangling setuju dan berteriak pelan. Embun beku di tubuhnya melonjak keluar, dan seekor burung dewa dengan cahaya spiritual sedingin es berputar dan terbang ke langit, mengepakkan sayapnya dan menerbangkan ular langit bersisik hijau itu. Ular langit sisik hijau yang awalnya kuat terguncang. Putri Yulan menyipitkan matanya sedikit, mencabut belati berbisa, dan tatapannya menjadi semakin menyeramkan, seperti ular cantik yang memilih mangsanya untuk digigit. Setelah Xiangling melepaskan roh Phoenix S, dia menatap tekanan dari ular langit sisik giok, menghembuskan napas dan berkata, aku tidak lemah sama sekali. Sungguh sepele. Putri Yulan mendengus menghina, mengulurkan tangannya, mengeluarkan hukum dari asal-usul dunia, dan membantingnya ke tanah. Duri berduri menyembul dari tanah dan menyebar ke segala arah. Ular langit bersisik hijau, menarilah dengan liar. Teriak Putri Yulan. Ular langit bersisik hijau yang terbentuk oleh hukum itu meraung ke langit dan mengguncang tubuhnya. Pada saat yang sama, duri-duri menyembul dari celah-celah sisiknya, membuat seluruh gambar semakin mengerikan. Setelah duri ular langit sisik giok menyeruak, ia tiba-tiba menerkam dan menggigit roh Phoenix S. Dengan satu gigitan, roh Ice Phoenix hancur berkeping-keping dalam es. Xiangling berguling ke tanah dengan wajah cemberut. Ye Xuan ingin menyerang sejenak, tetapi Xiangling menginjak cahaya spiritual dingin, menghindari gigitan ular langit bersisik hijau, dan jatuh kembali ke tanah. Xiangling terjatuh ke tanah, menoleh ke arah Qin Ming, sedikit amarah muncul di wajahnya, dan bertanya tetua, aku. Qin Ming tidak menunggu dia menyelesaikan pertanyaannya dan langsung menjawab izinkan pelepasan tahap kedua dari roh Phoenix S. Mendengar ini, Xiangling langsung tersenyum. Ia melepaskan embun beku lagi dan terbang ke angkasa, merentangkan kedua tangannya. Suara burung surgawi terdengar, bergema di angkasa. Bersamaan dengan teriakan itu, burung Ice Phoenix surgawi yang menyelimuti langit mengembangkan sayapnya di angkasa, dan seketika mengubah kota Raja Abis menjadi wilayah bersalju seluas ribuan mil. Ular langit bersisik hijau membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan racun mematikan dalam bentuk hukum ke arah Xiangling. Xiangling mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya dengan lembut. Burung Ice Phoenix mengepakkan sayapnya dan meletakkannya di depan tubuhnya untuk menghalangi semua racun ular langit sisik hijau. Kemudian, Xiangling membalikkan telapak tangannya, memadatkan embun beku menjadi belati, dan melemparkannya dengan keras ke arah Putri Yulan. Putri Yulan melintas bagaikan hantu dan dengan mudah menghindari belati es.
Xiang Ling tersenyum dan berteriak, "Sonata Phoenix S, hancurkan es." Bang, 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 belati es ditancapkan ke dalam tanah, kemudian dari posisi belati es tersebut, es-es tajam menusuk keluar dari tanah, menimbulkan suara es pecah. Berdecit, berderit, berderit. Es tajam menusuk keluar dari tanah seperti tombak, menutupi seluruh teras Tiantian dalam sekejap mata. Sosok Putri Yulan melesat bagai hantu, menghindari es yang menusuk tanah. Dengan satu lompatan terakhir, ia melompat ke langit dan berdiri di atas kepala ular langit bersisik hijau. Benarkah? Aku tidak lemah. Xiang Ling sangat peduli dengan masalah ini. Mati. Putri Yulan mendengus dingin dan mengendalikan ular langit bersisik hijau untuk menerkam burung ilahi Phoenix S. Dua roh yang terbentuk oleh hukum saling menggigit. Putri Yulan melompat dan menyerbu Xiang Ling dengan cepat, belati beracun di tangannya mengarah ke tenggorokan Xiang Ling. Xiang Ling segera mundur untuk menghindarinya dan menggunakan telapak tangan salju untuk merespons. Kedua pria itu mulai bertarung di langit. Gerakan Putri Yulan cepat dan ganas, sementara gerakan Xiang Ling halus dan lincah, dan mereka bertarung maju mundur. Ye Xuan menatap kompetisi itu dan tiba-tiba menyadari bahwa gadis kecil yang awalnya tidak suka berlatih tanpa disadari telah menjadi begitu kuat. Namun, menghadapi serangan ganas Putri Yulan, Ye Xuan masih sangat khawatir. Putri Yulan sangat marah. Awalnya ia ingin membasmi gadis suci istana Seng Sui dengan satu gerakan, tetapi ia tidak menyangka bahkan duri ular langit bersisik hijau pun tertancap, dan ia pun gagal. Ekspresi wajahnya semakin muram, dengan niat membasmi di matanya. Setelah bertabrakan langsung, ia terbang mundur, mengeluarkan hukumnya, dan menyerang ular langit bersisik hijau. Penyengat itu menari, mengaum. Ular langit bersisik hijau itu meraung ke langit, duri-duri di tubuhnya melonjak bagai ombak. Kemudian, ia meraung dengan dahsyat, dan semua duri beracun di tubuhnya menyembur keluar. Ribuan sengat beracun ditembakkan dan menghujani Xiang Ling. Mata Xiang Ling melebar, dan dia segera menarik tangannya, menutup dinding es di depannya. Sengat beracun itu menghantam dinding es, menghantam Xiang Ling hingga terduduk di tanah, lalu terus membombardirnya dengan ganas, hingga menimbulkan suara bang-bang-bang yang keras. Putri Yulan melihat sengatan beracun menari-nari liar dan meledakkan lawannya ke tanah. Senyum muram muncul di wajahnya, dan dia meledakkan sengatan beracunnya lagi, sambil mencibir jadi apa, Sein Ice Phoenix. Mati saja. Di bawah serangan ganas penyengat beracun, Xiang Ling tertekan ke tanah. Sengat beracun itu menembus dinding es dan menimbulkan semburan es yang pecah. Ye Xuan mengepalkan tinjunya dan ingin menyerang, tetapi ketika dia melihat Qin Ming, dia melihat ekspresinya masih acuh tak acuh, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Qin Ming melihatnya dan perlahan berkata, "Mari kita buka negara ketiga." Begitu kata-kata ini keluar, teriakan Xiang Ling terdengar dari tempat es yang pecah bercipratan. Ah! Saat berikutnya, burung ilahi Phoenix Es menyerbu keluar dari es dan salju, melepaskan sinar cahaya warna-warni, mematahkan sengat beracunnya, dan menari liar. Xiang Ling menyerbu keluar dari dalam es dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan telapak tangan jatuh salju. Putri Yulan memperlihatkan ekspresi yang ganas, tanpa menghindar atau menghindar, dia bergegas maju untuk bertarung dengan keras. Bang! Kedua belah pihak menggunakan kekuatan telapak tangan yang dahsyat, yang meledak. Putri Yulan sangat ganas. Ia menahan sisa kekuatan telapak tangan dan memaksakan diri untuk menyerang, melemparkan belati beracun di tangannya ke perut Xiang Ling. Xiang Ling mengerang saat ia jatuh dari langit. Ia mengerahkan sisa tenaganya untuk membentuk belati es di telapak tangannya, merapal pedang langit menghancurkan langit, dan menembakkan belati es itu. Putri Yulan baru saja merasakan sisa kekuatan telapak tangan, dan darahnya mendidih. Ia tidak menyangka akan ada serangan lain dari teknik pedang surgawi. Ia tidak punya waktu untuk membela diri dan secara naluriah berbalik ke samping. Bahunya tertusuk oleh belati es dan ia pun jatuh dari langit. Ye Xuan melihat Xiang Ling jatuh dari langit dan bergegas maju untuk menangkapnya. Ketika ia melihat belati taring beracun tertancap di perutnya, wajahnya dipenuhi amarah. Ia meraih belati taring beracun itu, mencabutnya, dan menghancurkannya dengan kuat. Belati taring beracun, harta karun penyelamat Putri Yulan, hancur berkeping-keping, menyebabkan luka serius kedua. Kau, Putri Yulan meludahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Pasukan hitam tiba-tiba muncul, menangkap Putri Yulan, dan mendaratkannya dengan selamat di tanah. Putri Yulan menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Ye Xuan dan Xiang Ling, lalu berkata dengan galak, "Sekalipun kalian menyakitiku, kalian tetap pecundang. Tak seorang pun bisa selamat setelah diracuni ular langit sisik hijau." Hahaha. Luka di perut Xiang Ling berdarah. Darahnya berubah menjadi hijau zamrud dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bisa ular langit sisik hijau memang sangat dahsyat. Qin Ming melangkah maju, mengerutkan kening, dan menamparkan bola es untuk membekukan luka, memperlambat penyebaran racun. Namun,
Jika tidak ada penawarnya, hal itu hanya akan menunda racun memasuki jantung dan paru-paru. Terus kenapa, Saint Phoenix S? Kalau ku bilang aku ingin kau mati saja. Putri Yulan tertawa. Cepat, kirim orang suci itu ke istana salju ilahi. Qin Ming segera memberi perintah. Ye Xuan meraih telapak tangannya dan bertanya, bisakah istana Seng Sui menyembuhkan racun ini? Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, istana Seng Sui saat ini tidak memiliki penawarnya, tetapi kita bisa mengirim gadis suci itu ke dalam makam es untuk tidur, membekukan racunnya sepenuhnya, dan kemudian mencari cara untuk mendetoksifikasinya nanti. Ye Xuan belum pernah melihat racun seperti itu sebelumnya, dan tidak ada penawar racun untuk bisa ular langit bersisik hijau dalam warisan kaisar dan 7 absolut. Namun, ada penawar untuk racun apapun, yaitu menyedotnya. Namun, racun yang mengandung kekuatan hukum tidak dapat dihisap keluar dengan mudah, kecuali Anda menggunakan tubuh Anda sebagai pemandu untuk memasukkan racun tersebut ke dalam tubuh Anda. Melihat istana Seng Sui tidak punya cara untuk mendetoksifikasi, Ye Xuan tidak ragu lagi dan segera mengambil tindakan, menggunakan metode Kaisar Qijue dan untuk menyerap racun ular langit bersisik hijau ke dalam tubuhnya sendiri. Aliran racun berwarna hijau zamrud mengalir ke tubuh melalui ujung jari dan menyebar sepanjang lengan hingga ke jantung dan paru-paru. Kamu, Qin Ming agak tersentuh saat melihat adegan ini. Dia tentu saja bisa melihat bahwa Ye Xuan ingin menyerap semua racun ular langit bersisik hijau ke dalam tubuhnya sendiri. Jika dia melakukannya, Xiang Ling akan diselamatkan, tetapi Ye Xuan lah yang akan diracuni. Xiang Ling tersadar dari keadaan setengah sadarnya, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Ye Xuan, dan berkata, kakak. Jangan khawatir, jika aku berani melakukan ini, aku pasti punya cara untuk mengatasinya. Ye Xuan terus menyedot racun ke dalam tubuh sampai semua racun ular langit sisik hijau di luka Xiang Ling terkuras. Putri Yulan tidak menyangka Ye Xuan memiliki cara seperti itu, tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Dia tidak mati, tetapi kamu yang mati. Ini lebih baik. Siapa yang memberitahumu bahwa aku pasti akan mati? Ye Xuan mengangkat bibirnya untuk tersenyum. Putri Yulan mencibir dengan angkuh, bisa ular langit sisik giok begitu kuat sehingga bahkan Raja Dewa pun tak mampu menahannya. Tunggu saja, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, kau akan hancur total oleh bisa ular langit sisik giok. Kalau begitu, kamu akan kecewa. Ye Xuan mengucapkan kata-kata ini sambil mencubit kedua tangannya, mengerahkan energi sejatinya dan melepaskan kekuatan Dome Furnace dari tubuh fisiknya. Inilah kekuatan supernatural agung yang menggunakan tubuh fisik sebagai tungku untuk memurnikan kekuatan obat. Inilah kekuatan supernatural agung dari Kaisar Alkimia 7 Absolut. Kekuatan magis yang luar biasa ini memungkinkan seseorang untuk menelan ramuan spiritual langsung ke dalam perut tanpa perlu tungku alkimia, lalu memurnikannya di dalam perut. Efek yang dapat dicapai lebih baik daripada memurnikan eliksir di dalam tungku alkimia, dan tidak ada sedikit pun kekuatan obat yang terbuang sia-sia. Ada berbagai macam ramuan obat spiritual di dunia. Beberapa kaya akan energi spiritual, sementara yang lain sangat beracun. Alkimia memerlukan pemurnian racun dalam bahan obat dan meninggalkan kekuatan obat murni. Apa yang dapat dilakukan oleh para alkemis biasa, Ye Xuan secara alami juga dapat melakukannya dengan menggunakan tubuh fisiknya dan kekuatan magis besar dari Dome Furnace. Ye Xuan menggunakan kekuatan magis besar dari Flash Dome Furnace untuk mulai memurnikan racun ular langit bersisik hijau. Meskipun para alkemis dapat memurnikan racun dalam bahan obat spiritual, bisa ular langit sisik hijau bukanlah racun biasa. Setelah Ye Xuan mencoba memurnikannya, ia menemukan bahwa memurnikan racun ular langit bersisik hijau sangatlah sulit. Mustahil untuk memurnikannya dalam waktu singkat, namun dengan kekuatan magis yang luar biasa dari Flash Dome Furnace, bisa ular langit sisik hijau dapat dikendalikan di dalam tubuh sehingga tidak dapat menyebar. Setelah Ye Xuan mengaktifkan kekuatan magis agung dari Flash Dome Furnace, warna hijau di lengannya perlahan memudar dan semuanya berkumpul di Laut Kidantian. Racun ular langit bersisik hijau mengandung kekuatan hukum, yang sebenarnya memancarkan serangkaian hukum yang sangat beracun. Ye Xuan menggunakan kekuatan magis besar dari tungku kubah tubuh fisiknya dan prinsip-prinsip ilmu pedang untuk menekan racun ular langit bersisik hijau di lautan Kidantiannya. Ketika Ye Xuan pertama kali mulai menyerap racun ular langit bersisik hijau, wajahnya berubah sedikit membiru, tetapi setelah setengah 1/4 jam, wajahnya berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Putri Yulan awalnya mengira Ye Xuan akan mati karena racun dalam waktu setengah menit, tetapi hasil yang didapatnya memang di luar dugaan. Bagaimana mungkin kau? Ye Xuan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Trik kecilmu tidak berguna bagiku. Tidak, mustahil. Tak ada yang bisa menahan bisa ular langit sisik hijauku, kata Putri Yulan dengan marah. Bukannya tidak ada yang bisa menolak, hanya saja kamu belum pernah bertemu denganku. Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Kau, Putri Yulan murka, tatapan matanya tajam dan dia ingin menerkamnya.
Apakah kamu masih ingin bertarung? Aku tidak keberatan bermain ronde lain denganmu. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Pengawal hitam itu menyipitkan matanya, melangkah maju dan berkata, lawanmu adalah aku. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Ye Xuan meliriknya dengan tenang dan berkata, lupakan saja. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengeluarkan senjata Kaisar Abis. Kamu hanya akan dikalahkan. Kau, prajurit hitam segera menjadi marah dan berharap dia bisa mencabik-cabik Ye Xuan segera. Para pengawal hitam hendak melangkah ke panggung menelan langit untuk melancarkan tantangan. Putri Yulan tiba-tiba menghentikannya dan mencibir, ini belum giliranmu. Sudah kubilang, kepalanya milikku. Saat dia berbicara, senyum berbahaya muncul di wajahnya, seperti ular berbisa yang menyemburkan lidahnya, yang membuat orang bergidik saat melihatnya. Ketika Ye Xuan melihat senyum di wajahnya, dia langsung merasakan bahaya. Senyum Putri Yulan semakin lama semakin puas, dan dia berkata, apakah menurutmu racun ular langit sisik giok begitu sederhana? Bisakah kamu menekannya dengan mudah? Ye Xuan dapat merasakan bahwa dia tidak menyerang tanpa tujuan, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Senyum di wajah Putri Yulan semakin menyeramkan. Ia perlahan mengangkat tangan kirinya, menjepit formula ajaib itu, meletakkannya di depannya, dan tiba-tiba mengaktifkan hukum racun ular langit sisik hijau, langit dan bumi berubah. Berdengung, bisa ular langit bersisik hijau di Laut Qi dan Tian langsung terstimulasi oleh hukum tersebut, dan racunnya berubah menjadi dua kutub langit dan bumi. Satu racun berubah menjadi dua, seketika menembus blokade hukum pedang dan menyerbu ke arah anggota tubuh dan tulang Ye Xuan. Ye Xuan mengerang, dan anggota badan serta tulangnya langsung dipenuhi bisa ular langit sisik hijau. Kulitnya langsung berubah menjadi hijau zamrud, dan wajahnya membiru. Racun ular langit bersisik hijau menyebar ke seluruh tubuh Ye Xuan dalam sekejap. Kakak, Xiang Ling ketakutan saat melihat wajah Ye Xuan membiru gelap. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiang Ling memohon dengan cemas tetua Qin Ming, tolong, selamatkan dia. Putri Yulan tertawa terbahak-bahak bagaimana ini? Aku tidak menyangka bisa ular langit biru bisa berubah ke alam langit dan bumi, kan? Dengan seekor semut sepertimu di alam awal yang absolut, bagaimana mungkin kau bisa menahan bisa ular langit biru di alam langit dan bumi? Pergilah dan matilah dengan tenang. Hahaha. Pengawal hitam itu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya dan berkata, aku sendiri yang akan membasmimu, tetapi aku tidak menyangka kau bahkan tidak punya kekuatan untuk berjalan ke arahku dan membiarkanku bertindak. Ye Xuan menyadari bahwa racun ular langit sisik hijau telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Alih-alih panik, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Anda benar-benar menunjukkan transformasi alam langit dan bumi di Laut Qi dan Tian saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Putri Yulan melihat senyum di wajah Ye Xuan dan sedikit bingung apa maksudmu. Itulah maksudku. Lihat dengan jelas. Ye Xuan mengangkat telapak tangannya, memadatkan hukum pedang di telapak tangannya, lalu mengepalkannya dengan kuat. Hukum pedang itu terbagi menjadi dua, berubah menjadi hukum pedang langit dan hukum pedang bumi. Hukum pedang langit dan hukum pedang bumi terbang di sepanjang telapak tangan kembali ke Laut Qi dan Tian, dan kemanapun mereka lewat, badai hukum meledak, menggulung semua racun ular langit sisik hijau. Di bawah kendali kekuatan magis besar dari tungku kubah tubuh fisik, ia sekali lagi dibawa kembali ke Laut dan Tian Qi. Warna hijau pada kulit Ye Xuan memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, dan akhirnya kembali ke warna kulit normalnya. Racun ular langit sisik hijau dari alam langit dan bumi ditekan lagi di Laut Qi dan Tian oleh prinsip pedang ganda langit dan bumi. Pada saat ini, Ye Xuan resmi melangkah ke alam surga dan bumi. Esensi dan hukum sejati mengalir deras dalam tubuhnya, mendorong kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bisa ular langit sisik giok sama sekali tidak berguna. Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya dan memperlihatkan senyum jenaka. Kau, Putri Yulan geram, bagaikan ular berbisa yang kantung racunnya terpotong. Pengawal hitam itu tersenyum lembut, berbalik dan berkata kepada Putri Yulan, Putri, jangan marah. Serahkan orang ini padaku. Aku sendiri yang akan memotong kepalanya dan memberikannya kepadamu untuk dibuang. Ye Xuan tidak menunggunya memprovokasi, dan mengambil inisiatif untuk melangkah ke panggung menelan langit dan berkata, jangan buang waktu lagi, ayo naik. Seorang jenderal yang kalah hanya butuh satu pedang. Kau boleh sombong sesukamu, tapi kalau aku memutar kepalamu, jangan sesali perkataanmu sekarang. Sang pengawal hitam berkata demikian dan melangkah ke platform menelan langit. Dia masih ingin mengatakan sesuatu dan mempermalukan Ye Xuan. Tatapan mata Ye Xuan acuh tak acuh, dia tidak berminat mendengarkan omong kosongnya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebasnya secara diagonal. Pedang ini dipenuhi dengan misteri tak terbatas dari langit dan bumi. Kamu sangat rendah. Pengawal hitam bahkan belum menyelesaikan kata rendah ketika pedang itu menebas mulutnya. Saking cepatnya, ia tak sempat bereaksi,
dan separuh kalimatnya terpotong oleh pedang itu. Separuh kepalanya melayang dan jatuh ke tanah dengan mata terbelalak tak percaya. Awalnya dia ingin melepaskan senjata Kaisar Abis, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan senjata Kaisar sebelum separuh kepalanya terpenggal oleh pedang. Rohnya terbang keluar dari tubuhnya dan meraung, "Kamu benar-benar menyerangku secara tiba-tiba." Ye Xuan tampak acuh tak acuh, lalu mencibir, "Jika serangan pedang di depanku ini bisa dianggap serangan diam-diam, maka aku hanya bisa bilang kau sangat lemah." "Kau," jiwa prajurit hitam itu sangat enggan dan bertanya dengan ragu, "kau jelas berada di alam Taichu sebelumnya. Bahkan jika kau baru saja mendapat pencerahan, kau baru saja memasuki alam Tiandi. Bagaimana kau bisa begitu kuat?" Ye Xuan menjelaskan dengan sabar, "Operasi normalku seperti ini. Aku tidak membasmimu sedetik pun di alam Taichu, itu sudah cukup memberimu harga diri." "Kau," jiwa pengawal hitam murka dan ingin melepaskan prajurit Kaisar Abis. Ye Xuan mengangkat tangannya dan mencengkeramnya di udara, mengaktifkan teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga, memurnikan jiwanya menjadi esensi sejati yang murni dan menuangkannya ke dalam lautan ki-nya untuk mengkonsolidasikan kultivasi yang baru saja ditembus. Pengawal hitam terbasmi seketika hanya dengan satu serangan pedang, kematiannya sangat mendadak. Semua Void Royals yang hadir tercengang, merasa bahwa ini agak tidak nyata. Raja Yelin semakin mengernyit, dia sangat jelas tentang kekuatan pengawal hitam, bahkan jika mereka bukan yang terkuat di alam langit dan bumi, mereka jelas tidak lemah. Namun, pengawal hitam bahkan belum sempat melepaskan prajurit Kaisar Abis. Penindasan kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Ye Xuan melirik para Raja Void yang hadir dengan tatapan acuh tak acuh, lalu akhirnya menatap Raja Yelin dan berkata, "Siapa lagi yang mau bertanding? Ayo." Mata Raja Yelin menjadi gelap, lalu dia berbalik menatap Naga Ibel Aogu dan berkata dengan suara berat, "Pergilah." Naga Ibel Aogu tidak keberatan dengan usulan ini. Sebuah lingkaran energi Naga Ibel meledak dari tubuhnya. Dia melompat ke panggung menelan surga dan berhadapan langsung dengan Ye Xuan. "Setelah sekian lama berputar-putar, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri hidup kita. Tubuhku harus dikembalikan kepadaku." Naga Ibel Aogu berkata dengan suara yang dalam. "Tubuhku selalu menjadi milikku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Namun, kau benar tentang satu hal. Kita harus benar-benar memutuskan hubungan, sehingga kau tidak akan selalu muncul di hadapanku seperti hantu." Ye Xuan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke naga jahat Aogu. Hukum ilmu pedang terungkap, mematahkan dua kutub langit dan bumi. Tekanan langit dan bumi menyebar, meliputi langit dan bumi, membuat semua orang yang hadir dan keluarga kerajaan Void merasakan tekanan yang hebat. Wajah Raja Yelin sangat muram, dan kebenciannya terhadap Ye Xuan mencapai tingkat baru. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Ye Xuan menerobos dari alam Dao Ilahi menjadi Raja Dewa Taichu, dan sekarang dia telah menerobos lagi menjadi Raja Dewa Langit dan Bumi. Kecepatan terobosan yang mengerikan ini membuatnya merasa sedikit takut. 1500.